Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya atas nama Unifrius Liga dengan NIM D1 D1 22346. Saya mahasiswa Universitas Liga Rizky, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas wawasan ilmu farmasi dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Saparudin MSI. Peluang kerja yang pertama adalah yang bekerja di fasilitas kesehatan, yaitu apotek, laboratorium klinik, rumah sakit, dan puskesmas. Bidang utama yang memberikan kesempatan besar adalah lulusan farmasi atau bidang kesehatan lainnya, misalnya seperti apotek, laboratorium klinik, rumah sakit, dan puskesmas yang membutuhkan seorang apoteker atau tenaga farmasian yang bertanggung jawab untuk meracik obat hingga menyediakan informasi obat. Peluang kerja yang kedua yaitu di lembaga pemerintahan. Lulusan farmasi dapat bekerja di lembaga pemerintahan seperti di Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau disingkat BPOM yang mempunyai tugas untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan, makanan, dan kosmetik yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan memastikan seluruh produk tersebut sudah aman untuk dikonsumsi dan tidak merugikan bagi konsumsi. Sang lulusan farmasi juga tidak hanya bekerja di BPOM, tapi juga bisa bekerja di Kementerian Kesehatan dan juga di wilayah kesehatan. Peluang kerja yang ketiga yaitu di lembaga pendidikan. Bagi yang berminat dalam dunia pendidikan, bisa menjadi seorang dosen atau seorang guru. Untuk menjadi seorang dosen sendiri, harus mengikuti pendidikan S2 di bidang farmasi, sedangkan guru cukup sebagai lulusan sarjana farmasi atau lulusan seorang ahli wadah farmasi. Peluang kerja di bidang farmasi yang keempat yaitu di industri farmasi. Di industri farmasi merupakan penentu dalam ketersediaan obat, di mana industri farmasi berperan dalam produksi dan mendistribusikan obat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Apoteker juga bertanggung jawab dalam penguasaan mutu, pengendalian awal, produk antara, produk ruang, dan produk jadi. Di industri farmasi juga bukan hanya memproduksi obat, tapi juga memproduksi alat kesehatan maupun juga kosmetik. Peluang kerja di bidang farmasi yang kelima yaitu PBF. Bukan yang ada PBF yaitu pedagang besar farmasi yang memiliki izin memadakan penyimpanan dan penyaluran perlengkapan farmasi dalam jumlah besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PBF juga sebagai jembatan antara pabrik dan distributor. PBF memiliki beberapa fungsi lainnya seperti menyediakan dan memberi obat, yang kedua yaitu sebagai distributor ke fasilitas kefarmasian. Peluang kerja yang terakhir yaitu sebagai peneliti farmasi. Selain di industri farmasi, lulusan farmasi juga bisa membantu dalam pengembangan informasi melalui penelitian. Contohnya saja, potensi ternak obat yang ada di Indonesia yang begitu melimpah, yang perlu menjadi kajian penelitian supaya kedepannya bisa dikembangkan dapat dimanfaatkan. Peluang usaha yang pertama yaitu bisnis apotek atau toko obat. Buka apotek dan toko obat merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan, di mana karena kebutuhan masyarakat akan obat-obatan yang cukup besar. Untuk toko obat berizin sendiri, untuk pendistribusian obat hanya pada obat-obatan golongan bebas dan bebas terbatas. Sedangkan untuk apotek sendiri, pendistribusian obatnya bisa obat-obat bebas terbatas,
obat keras, bisa juga obat narkotika dan juga psikotropika. Peluang usaha yang kedua bidang farmasi yaitu sebagai konten kreator farmasi. Membuat konten menarik seputar kesehatan bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat dengan memanfaatkan media sosial seperti TikTok dan Instagram sebagai platform untuk menyajikan aturan pemakaian obat, cara penyimpanan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu startup kesehatan dalam bidang farmasi. Salah satu contoh startup yang bergerak di bidang farmasi salah satunya yaitu LifePack, di mana LifePack merupakan apotek online terlengkap yang ada di Indonesia yang menyediakan layanan konsultasi apoteker, tembus resep dokter, hingga beli obat bebas melalui berbagai kanal digital yang disiapkan yaitu website, aplikasi mobile, dan juga percakapan via WhatsApp. Peluang usaha di bidang farmasi yang keempat yaitu di bidang budidaya tanaman obat. Peluang usaha budidaya tanaman obat di bidang farmasi dapat berupa bisnis biofarmaka dan produksi sintesia. Yang pertama, bisnis biofarmaka sendiri ini merupakan bisnis berupa produksi yang didistribusi tanaman obat baik ke dalam maupun ke luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu produksi sintesia. Peluang usaha ini adalah dengan membudidayakan tanaman hingga memprosesnya menjadi bahan sintesia. Sintesia adalah bahan alam yang telah dikeringkan, dimudahkan untuk pengobatan dan belum mengalami pengalaman kecuali dinyatakan dalam proses pengeringan. Peluang usaha yang kelima yaitu pemasaran sintesia. Peluang usaha dalam pemasaran sintesia di bidang farmasi dapat dilakukan dalam produk sintesia dan kafe sintesia. Produk sintesia ini berupa penjualan sintesia jadi yang diperoleh dari produsen sintesia. Dalam usaha ini akan melakukan pengemasan ulang jadi kemasan yang lebih menarik. Kemudian yang kedua yaitu kafe sintesia. Plus peluang usaha ini terjauh berbeda dengan usaha produksi Indonesia. Namun yang membedakannya adalah tempat penjualan dan jenis produknya. Penjualan pada usaha ini dengan membuat dan menyediakan sebuah kafe. Kafe ini akan menjual minuman-minuman dari bahan sintesia seperti minuman jahe, minuman rosella, minuman beras kencur, dan lain sebagainya. Peluang usaha di bidang farmasi yang keenam yaitu pengembangan obat tradisional. Peluang usaha dalam pengembangan obat tradisional di bidang farmasi dapat berupa obat herbal dan juga kafe jamu. Yang pertama, pada produk obat herbal, pada usaha ini akan melakukan produksi olahan tanaman obat menjadi satu obat herbal. Dan melakukan pengembangan ini tentu harus berdasarkan sumber daya yang sah atau valid. Apabila produk berhasil dibuat, maka selanjutnya akan melakukan uji praklinik hingga uji klinik pada manusia, sehingga akan dapetin izin edar dari BPOM. Yang kedua, kafe jamu. Pada usaha ini sama halnya dengan kafe sintesia, namun produk yang dijual adalah sebuah jamu. Peluang usaha di bidang farmasi yang ketujuh yaitu di bidang makanan. Peluang usaha dalam hal makanan di bidang farmasi dapat memproduksi suatu cemilan herbal. Pada usaha ini dilakukan dengan produksi menjual produk cemilan berbasis herbal, sehingga selain menawarkan rasa yang enak, juga menawarkan manfaat yang akan diperoleh. Contoh, cemilan herbal itu dapat berupa coklat, daun kelor, snack daun kelor, atau yang lain sebagainya. Peluang usaha di bidang farmasi yang ke-8 yaitu peluang usaha dalam hal kosmetik. Bidang farmasi dapat berupa skincare dan body care serta makeup. Skincare dan body care pada usaha ini dilakukan produksi, distribusi, pemasaran, hingga penjualan produk perawatan kulit, baik itu untuk kulit wajah maupun untuk kulit badan.
Skincare adalah serangkaian perawatan kulit yang dapat merawat kesehatan dan juga kecantikan kulit. Sedangkan body care adalah kumpulan perawatan tubuh yang digunakan untuk menjaga agar kondisi kulit tubuh tetap sehat dan juga terawat. Yang kedua adalah make up. Pada usaha ini dilakukan produksi, distribusi, pemasaran, hingga penjualan produk make up. Bisnis kosmetik dapat diproduksi akan menjadi yang terdepan dalam hal industri retail. Untuk beberapa tahun ke depan artinya merupakan kesempatan emas bagi yang memulai usaha dalam bidang ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan farmasi di masa depan. Seorang farmasi yang pertama harus mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu berkomunikasi baik itu dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan lainnya secara aktif. Proses komunikasi antara farmasis dengan pasien menjalankan dua fungsi utama, yaitu yang pertama menetapkan hubungan tentang farmasis dengan pasien. Yang kedua yaitu memberikan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk menilai kondisi kesehatan pasien dan mencapai keputusan rencana pengobatan. Komunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawatan, atau tenaga kesehatan lainnya. Komunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya yaitu untuk menjamin hubungan agar pengobatan dapat efektif sehingga memberikan pelayanan kesehatan dan berkurangnya kesalahan pengobatan sehingga memberikan pengobatan yang optimal. Yang kedua yaitu sang farmasis harus memiliki kepercayaan diri, yaitu dengan membangun rasa kepercayaan diri sehingga pasien patuh terhadap semua saran dan nasihat. Yang ketiga yaitu memiliki pengetahuan kefarmasian, di mana seorang farmasis harus kefarmasiannya yang harus terus yang belajar dan upgrade keilmuan dan keterampilannya sehingga ilmu yang didapat tidak mati. Yang keempat yaitu memiliki kemampuan di bidang iptek, karena manfaat informatika farmasi itu banyak, yaitu diantara lainnya membantu praktisi farmasi dalam beberapa hal baik desain sistem dan manajemen database. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antara apoteker, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya serta pasien.